Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ke surga penuh dengan onak dan duri, jalan ke neraka penuh dengan intan baiduri. Dua orang manusia yang ingin merasakan bagaimana rasanya hidup di alam barzah. Pak Somad adalah orang ahli maksiat. Ia ingin sekali merasakan bagaimana rasanya hidup di alam barzah. Maka ia mengumpulkan penduduk kampung. Ia minta kepada penduduk kampung untuk menggali kuburan di belakang rumahnya. Dan setelah kuburan itu jadi, ia masuk ke dalamnya. Dan ia berpesan, aku jangan ditutup dengan tanah, karena nanti aku bisa mati beneran. Tutup aja aku dengan ranting-ranting dengan daun-daunan. Baiklah, kata penduduk kampung. Setelah kuburan selesai, maka ia pun masuk ke dalam liang lahat itu. Orang-orang yang di atas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba para hadirin sekalian, Pak Somad itu melompat dari dalam kubur itu. Acak-acakan daun-daunan tadi, dia berlari sekencang-kencangnya menuju sebuah pohon yang sangat besar. Di situ dia diam memeluk pohon itu sampai hari sore. Semua orang membujuk dia supaya turun, tapi dia tidak mau. Akhirnya bapak kepala desa meminta kepada anaknya supaya membujuk bapak itu. Akhirnya bapak itu pun mau turun, tetapi sampai di bawah dia gila, hadirin sekalian. Mengapa dia menjadi gila? Kadang-kadang dia bisa bercerita, ketika aku pertama kali masuk ke dalam liang lahat dan kubur, katanya, datanglah dua orang raksasa yang sangat besar sekali, besar tinggi, matanya merah seperti matahari, taring giginya, suaranya mengguntur sehingga aku menjadi pekak. Itulah akibatnya kalau orang di dunia selalu berbuat maksiat, belum sempat bertobat, dia ingin merasakan bagaimana hidup di alam barzah. Hadirin yang berbahagia, kini kita berikan contoh Ki Abi yang soleh, yaitu Ki Abi Cecep. Ki Abi Cecep pun ingin sekali merasakan bagaimana rasanya hidup di alam barzah. Tapi dia tidak meminta orang kampung, dia berdua anaknya. Selesai sholat Jumat, dia berkata, nak, kuburan telah selesai di belakang rumah, aku ingin masuk ke dalam kuburan ini. Ini hari Jumat, kau buka kuburanku nanti Jumat yang akan datang. Tapi kuburanku, kalau kau tutup dengan tanah, beri lubang sedikit supaya aku bisa bernafas. Baiklah, kata anaknya. Maka para hadirin sekalian, masuklah Ki Abi Cecep ke dalam liang lahat itu. Dan dia masuk ke dalam itu. Dia hari pertama dia di dalam lahat itu, dia pergi ke rumah tetangga sebelah. Begitu dia masuk ke rumah tetangga sebelah, dia mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, kata ahli kubur itu. Di situ Ki Cecep melihat betapa indahnya kuburan itu, terang benderang, luas, harum semerbak, ada permadani yang sangat indah sekali. Di atasnya ada rusbang, ada bantal, kasur yang empuk, diberi spray yang bersulam ratna mutu manikam, harum sekali. Bertanyalah Ki Abi ini, mengapa kuburan begini bagus? Ini adalah karena waktu aku di dunia, aku rajin ibadah. Di samping itu, 5 anakku yang ada di dunia ini adalah anak-anak yang soleh, istriku juga. Dia selalu mendoakan aku 5 waktu. Inilah kuburanku, harum semerbak. Aku tinggal menunggu kapan datangnya suara Israfil nanti meniup sangkakala. Kalau begitu, saya akan permisi, saya akan ke rumah tetangga sebelah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, sesampai di rumah sebelahnya, di tetangganya itu, keadaan jauh berbeda, 180 derajat. Kuburan itu saat itu gelap gulita, tak ada secercah cahaya pun. Sepi, tak ada suara apapun juga. Di pojok itu ada seorang bapak-bapak yang duduk bertopang dagu. Dia bermuram wajah, wajahnya sangat menyedihkan sekali, sangat sekali terharu. Dia Cecep melihatnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kau? Aku adalah Ki Abi Cecep. Sebetulnya aku ini belum mati. Aku ini ingin merasakan bagaimana rasanya hidup di alam kubur, alam barzah ini. Mengapa nasibmu seperti ini? Gak sama dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu, waduh, luas betul kuburannya, terang sekali. Iya, waktu aku hidup di dunia, aku tak sempat ibadah, katanya. Aku selalu, katanya, mencari uang sejak matahari terbit hingga terbenam. Tapi kalau aku pulang malam Jumat ke rumah, katanya, rumahku itu hening, katanya, dengan tidak ada
orang yang mengaji, melihat di suatu kamar anakku semua katanya berbuat maksiat. Tidak ada yang mendoakan aku. Ki Aki Cecep, kalau kau datang kembali nanti ke alam fana, ke alam dunia, tolong sampaikan kepada anak istriku, ceritakan nasibku, ini alamatnya, ini katanya. Sampaikan wasiatku, tolong doakan aku, nasib aku seperti ini. Baiklah kata Ki Aki Cecep. Hadirin yang berbahagia, Ki Aki Cecep pun berangkatlah ke kuburan yang ketiga. Di kuburan yang ketiga ini ada seorang wanita, tangannya diikat, kakinya diikat, badannya diikat di suatu tiang. Sebentar-sebentar wanita ini menjerit, aduh sakit, tolong, aduh sakit, tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aku adalah Ki Aki Cecep. Kenapa nasibmu seperti ini? Ki Aki Cecep, aku waktu di dunia sering merogoh-rogoh tanganku ini masuk ke dalam kantong suamiku. Aku sering mencuri uang suamiku. Kupikir nggak apa-apa, uang suamiku kan uang aku. Makanya aku ini disiksa seperti ini karena aku suka mencuri di dunia. Ki Aki, kalau nanti Ki Aki pulang ke dunia, tolong sampaikan ini alamatnya. Berikan berita ini kepada suamiku. Minta diikhlaskan, minta diridhoi uang yang aku curi. Baiklah kata Ki Aki Cecep. Maka Ki Aki Cecep pun pergilah ke kuburan berikutnya. Sudah dua orang yang beramanat. Kalau kuburan pertama tadi tidak ada pesan apa-apa karena ia bahagia. Maka ia pergi ke kuburan yang berikutnya. Di situ dia melihat pemandangan yang lucu tetapi mengerikan sekali. Apa yang dilihatnya? Ada seorang laki-laki membawa 2 ekor kepala kerbau keliling-keliling lapangan dia, membawa berlari sekencang-kencangnya. Kalau dia capek, dia berhenti, dia duduk, kemudian malaikat mencambuk dia sampai berdiri. Kalau dia belum berdiri, terus dicambuk. Akhirnya berdirilah dia lari-lari lagi keliling kepada itu, ke lapangan itu, membawa 2 ekor kepala kerbau. Maka bertanyalah, Ki Aki Cecep, ini apa dosa yang kau lakukan sehingga kau mengalami nasib yang naas seperti ini? Aku di dunia pekerjaanku adalah ahli jagal, tukang potong kurban pada hari raya Idul Adha. Setiap aku memotong korban, aku selalu diberi uang oleh marbot, oleh pengurus masjid, dan cuma-cuma diberi seekor kepala kerbau. Pada suatu ketika banyak sekali orang yang berkorban. Jadi kepala kerbau itu banyak. Setelah aku diberi uang oleh panitia, oleh marbot, kemudian aku juga diberi 1 kepala kerbau, aku ambil 2 kepala kerbau lagi. Berarti aku dapat 3 kepala kerbau. Ketika aku mengambil kepala kerbau yang 2 itu, yang punya diem aja. Aku sangka ia ikhlas, tapi rupanya ia tidak itu. Wahai Ki Aki Cecep, tolong sampaikan kepada marbot, kepada pengurus masjid, ampuni aku, ikhlaskanlah 2 kepala kerbau itu. Baiklah kata Ki Aki Cecep. Hadirin yang berbahagia, akhirnya Ki Aki Cecep pergi ke kuburan yang terakhir, yaitu kuburan yang orang itu dipukul oleh malaikat sekencang begitu kuatnya, masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi berapa meter, dicongkel anak kukunya. Setelah dia hukum, dicambuk lagi, begitu terus. Tentunya Ki Aki Cecep nggak bisa bertanya kepada orang yang disiksa itu. Dia bertanya kepada malaikat, apa dosa orang itu? Dosa orang itu adalah dia Islam KTP, cumaan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi tidak pernah sholat sejak lahir ke muka bumi sampai akhir hayat. Oh begitu kata dia. Akhirnya sudah selesai 5 kuburan itu, Ki Aki Cecep kembali ke kuburannya. Situ tiba-tiba anaknya membuka kuburan itu. Cepat amat kamu buka kuburan aku, katanya. Ayah kan pesan minggu yang lalu, minggu ini harus dibuka. Oh begitu ya. Keluar Ki Aki Cecep, dia bukan ke rumah tapi menyampaikan wasiat itu. Setelah itu ia kembali ke dunia dan ia meninggal dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.